saya Kurnia Widianto. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Mar. Jangan lupa nonton Anar Official dan pasti ada video-video yang luar biasa. Sore kali ini dan kini saudara kita lihat kedua kesebelasan sudah berbanjar tepat di depan meja panitia, di mana kesebelasan Pucung bertanding berhadapan dengan kesebelasan Sponsor. Ya, kita lihat saudara dengan balutan jersey hijau celana merah kesebelasan Pucung bertanding berhadapan dengan kesebelasan Sponsor yang tampil dengan balutan jersey merah celana biru dongker dengan kaos kaki merah. Ya, kedua kesebelasan nampak sudah berbanjar atau memasuki lapangan pertandingan. Wan Rahim dan juga Manto dipercayakan sebagai kapten dari kedua kesebelasan yang bertanding pada sore kali ini. Dan saudara, kita saksikan kini pertandingan. Hitung aja, hitung, diganti di sini.
Wasit, wasit. Wasit. Sit, ganti, sit, bergantian. Monster Event 13. 13.
Kalau casnya tuh masukin baru. Buat rapi. Oke.
Terakhir saudara ditarik keluar oleh manajer tim kesebelasan sponsor Bung Fandi Ahmad dan memasukkan Noval. Baik, kita saksikan saudara penonton pertandingan babak yang kedua. Beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan, di mana kini kedua kesebelasan sudah menyebar di atas karpet lapangan sepak bola Bunga Mekar. Ya saudara penonton, akankah ada gol kemenangan yang akan dicetak oleh kesebelasan sponsor ataupun lawannya kesebelasan Pucuk pada pertandingan babak yang kedua ini? Ditemani Wakil Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Sebuah tendangan spekulasi pemain dari kesebelasan sponsor saudara mengawali digulirkannya pertandingan babak yang kedua. Ya, kita lihat saudara, kembali kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Pucuk. Ya, libur terlanggar oleh pemain kesebelasan sponsor dan akhirnya tanpa ampun sang pengadil memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan Pucuk. Baik, tendangan bebas saudara bagi kesebelasan Pucuk. Wawan Toples yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas saudara. Lakukan sudah, lepaskan umpan memasuki lini pertahanan sponsor. Sebuah tendangan spekulasi tetapi masih jauh dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Didin, dan kembali kini Pucuk melakukan manuver berbahaya saudara. Apakah yang terjadi? Kita masih menantikan keputusan yang diambil oleh sang pengadil saudara. Ya, nampak sepak pojok bagi kesebelasan Pucuk akan terjadi. Kesempatan emas di babak yang kedua kita lihat saudara bagi kesebelasan Pucuk untuk bisa leading atas lawannya kesebelasan sponsor. Ya, sepak pojok lakukan sudah, Wawan Toples, oh saudara, berhasil ditepis oleh penjaga gawang Didin Buruk, dan kembali kini terjadi perebutan bola. Kita saksikan dimenangkan pemain kesebelasan Pucuk. Masih saudara penonton, kita saksikan Pucuk menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan sponsor, berhasil diantisipasi oleh Noval, dan kembali kini bola liar menghampiri pemain dari kesebelasan Pucuk. Dari seperempat lapangan permainan kita lihat saudara, bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan sponsor Ading. Masih Ading bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali kita lihat saudara, Rico Marle, masih Rico saudara, kita saksikan kembali kini sponsor bangun serangan, tetapi apa yang terjadi, pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan sponsor nampak tersendat karena bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali esok jangan sampai Anda lewatkan pertandingan serunya, pertandingan lanjutan di putaran pertama yang akan mempertandingkan kesebelasan Mitra Muda dari kawasan Kunciran Jaya, tim yang berhome base di lapangan sepak bola Mitra Muda
di belakang SMA 9 Kota Tangerang yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Putner alias Putra Rocok. Datang lagi esok ke lapangan sepak bola Bunga Mekar, dan mudah-mudahan cuaca pada esok hari lebih bersahabat dibandingkan cuaca pada sore hari ini, di mana rintik-rintik hujan terus mewarnai jalannya pertandingan antara kesebelasan Ponsel yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Pujo. Baik, kita saksikan saudara penonton Rico Marlet ke belakang berikan kepada rekannya. Kita lihat saudara berhasil diantisipasi. Oh, nampak kita saksikan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan apakah yang terjadi? Satu pemain dari kesebelasan Pujo nampak mendapatkan teguran dari sang pengadil, dan nampaknya kita saksikan saudara kini tendangan gawang bagi kesebelasan Pujo akan terjadi. Baik, kita saksikan saudara penonton, Wawan Toples lakukan sudah umpan melambung ke tengah berikan kepada Iqbal. Masih Iqbal saudara, kita lihat bola kini coba dikuasai kembali oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ponser. Niko berhasil melakukan intercept, bola liar menghampiri Iqbal, dan kembali kita saksikan terjadi perebutan bola di sisi kiri pertahanan kesebelasan Ponser saudara. Apakah yang terjadi? Perebutan bola yang berakhir dengan keluarnya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara penonton, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Pujo sudah dilakukan. Berbahaya saudara. Masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit dimenangkan pemain Pujo. Sebuah umpan tendangan yang berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan Ponser. Counter attack dilakukan Ponser. Kita saksikan Wawan Toples berhasil mencuri bola dari penguasaan yang diperagakan pemain dari kesebelasan Ponser. Ya, medan pertempuran yang sedikit licin tentunya sedikit banyak berpengaruh terhadap perform para pemain yang bertanding pada sore hari ini, baik dari kesebelasan Pujo maupun lawannya kesebelasan Ponser, di mana kita saksikan saudara sebuah pertandingan yang sedang berlangsung nampak cukup seru dan cukup menarik. Aksi jual beli serangan diperagakan oleh kedua kesebelasan yang bertanding untuk melaju ke putaran kedua event turnamen P3K tahun 2022. Dan saudara, kini tendangan bebas untuk kesebelasan Ponser. Niko angkat bola berikan kepada pemain Ponser lainnya. Ya saudara penonton, Rico berikan umpan dengan senduran kepala. Kembali Idil berhasil mengantisipasi bola dengan baik, dan saudara aman sementara ini pertahanan Ponser. Tetapi sang pengadil meniup free kick karena ada pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan Pujo. Kartu kuning saudara kita saksikan dihadiahkan oleh sang pengadil bagi pemain kesebelasan Pujo Bagas, dan tendangan bebas untuk kesebelasan Ponser. Ya saudara penonton, memberikan perlawanan yang cukup sengit para pemain dari kesebelasan Pujo pada pertandingan kali ini saudara. Tim asal Cipete Pakojan yang kita lihat saudara penonton mulai eksis dalam beberapa kalender turnamen, termasuk yang sedang mereka langsungkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Nama besar kesebelasan Ponser nampaknya bukan menjadi penghalang dan membuat ciut pak nyali para pemain kesebelasan Pujo pada pertandingan sore hari ini saudara penonton. Setidaknya lewat gol yang dicetak oleh Iqbal di menit kesekian babak yang pertama, Pujo sempat mengungguli kesebelasan Ponser sebelum akhirnya tersamakan oleh pemain kesebelasan Ponser. Ya kembali saudara penonton, medan pertempuran yang cukup licin membuat gesekan dan juga tabrakan nampaknya sulit terelakkan oleh para pemain yang bertanding pada sore hari ini. Tetapi saya selalu mengajak kepada para pemain, anggap itu merupakan bumbu dalam permainan sepak bola yang tentunya tidak terlalu disikapi secara overreaktif. Dan kita saksikan kini tendangan bebas bagi kesebelasan Pujo. Baun kirim umpan berhasil diantisipasi pemain kesebelasan Ponser. Kembali terjadi perebutan bola di tengah lapangan pertandingan Noval. Pemain yang masuk di babak yang kedua tetapi tercuri oleh Ligur, dan kita saksikan kini pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton untuk kesebelasan
Pujo, Wawan Toples yang akan melakukan throw in kepada siapa bola terarah. Idil berhasil mengantisipasi bola dengan baik dan kembali Wawan Toples kirim umpan membentur pemain dari kesebelasan Ponser, dan kita saksikan Ponser menekan saudara dari seperempat lapangan permainan kesebelasan Pujo. Umpan yang cukup baik, tetapi ada Adnan yang berhasil saudara yang berhasil melakukan sebuah intercept, dan akhirnya pergerakan bola kini keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, benar-benar ketat, alot dan berlangsung dalam tensi yang cukup tinggi. Jalannya pertandingan babak yang kedua yang mempertandingkan kesebelasan Ponser bertanding berhadapan dengan kesebelasan Pujo. Baik, kita semua sepakat saudara, dalam situasi pertandingan seperti ini sedikit saja kesalahan khususnya yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kedua kesebelasan maka akan berakibat fatal bagi tim yang mereka bela pada pertandingan sore kali ini dan pada perebutan tiket ke putaran kedua event turnamen P3 Cup tahun 2022 yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Dan saudara penonton, kita saksikan kembali pertandingan babak yang kedua bergulir. Ini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Pujo. Wawan Toples kirim umpan berikan kepada Likur yang dituju, masih Likur saudara berhasil melewati cadangan pemain kesebelasan Ponser, lepaskan crossing. Didin Bulut saudara berhasil memotong sebuah umpan crossing yang dikirimkan oleh Likur, dan akhirnya aman sementara gawang dari kesebelasan Ponser. Ponser kini menekan Rico, tercuri oleh Wawan dan wasit. Pergantian pemain Ponser Bolang. Bolang dari kesebelasan Ponser keluar, masuk Sofian nomor punggung 6, dan kita saksikan kembali saudara pertandingan babak yang kedua. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ponser sudah dilakukan, dan kini datang Nopal saudara penonton, berhasil diamankan oleh pemain kesebelasan Pujo. Manto, masih Manto, dorong bola melebar kepada Likur, masih Likur saudara. Kita saksikan coba melewati hadangan pemain bertahan kesebelasan Ponser, bekerja sama kepada Manto. Oh saudara, kita saksikan kembali masih bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Pujo. Tetapi apa yang terjadi? Sebuah usaha yang dilakukan oleh Likur kurang cermat, di mana tendangannya saudara keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan Ponser sudah dilakukan melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Pujo, tetapi Adam saudara yang diposkan atau diposisikan pada sisi kiri pertahanan Pujo tidak mau mengambil resiko. Sofian melakukan sentuhan pertamanya saudara pada pertandingan babak yang kedua, tetapi gagal. Datang Rico Marlep, ya gagal kembali kerjasama yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ponser, dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara penonton, kita saksikan lemparan ke dalam bagi kesebelasan Pujo. Likur, masih Likur, lepaskan tendangan langsung ke arah gawang, terlalu lemas saudara tendangan yang dilepaskan oleh Likur, dan bola berhasil diantisipasi oleh Didin Bulut. Baik saudara penonton, kedudukan imbang 1-1 yang terjadi pada pertandingan babak yang kedua saudara. Akankah membawa adu tendangan penalti akan menjadi akhir cerita pertandingan antara kesebelasan Ponser yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Pujo? Kita saksikan bersama-sama saudara sebuah throw in yang cukup cerdik dilakukan oleh pemain kesebelasan Pujo Adan, tetapi sangat disayangkan usaha yang dilakukan oleh Adan untuk mengirim umpan kurang cermat, dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Ponser sudah dilakukan, berhasil diamankan oleh Baun. Terjadi perebutan bola saudara, pelanggaran kembali dilakukan pemain kesebelasan Pujo, meskipun gestur seorang Manto yang menganggap bahwa ada bola. Ya, main bola memang harus ada bola saudara, dan akhirnya wasit tidak bergeming dari keputusan yang sudah diambil dengan memberikan tendangan bebas bagi Ponser, dan
sebuah sepakan jarak jauh yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Ponser, tetapi berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Bejil, dan selamat sementara gawang dari kesebelasan Pucuk. Randy menangi duel bola, berikan kepada Nopal. Nopal bekerja sama berikan kepada pemain Ponser lainnya, saudara penonton, berbahaya. Tetapi saudara penonton, kita saksikan sebuah peragaan serangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ponser sementara gagal karena pergerakan pemain Ponser berada pada posisi offside. Tendangan bebas lawan toples, lepaskan umpan ke tengah saudara. Ada Rico yang berhasil memutus aliran umpan, tetapi kini Pucuk kembali melakukan tekanan. Ada pemain bertahan yang coba untuk maju melakukan overlap, tetapi usaha yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Pucuk sementara gagal. Ya, ini menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik saudara penonton, apalagi yang dilakukan oleh kesebelasan Ponser, di mana kolaborasi beberapa pemain senior dengan junior yang diturunkan oleh manajer tim kesebelasan Ponser Bung Pandi Ahmad, yang tentunya menggandeng agen kenamaan dari kawasan Pondok Serut, agen Koke. Saudara, kita saksikan benar-benar menjadi sebuah tontonan yang sangat menghibur saudara penonton. Duel dengan dua tim yang tentunya sama-sama memiliki materi pemain tua muda saudara, yang akhirnya menjanjikan sebuah tontonan yang sangat menarik, setidaknya sampai pertandingan babak yang kedua yang terus bergerak memasuki menit kesekian. Kedudukan imbang 1-1 masih akan terjadi, dan potensi terjadinya adu tendangan penalti pun siap dilangsungkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar apabila satu dari kedua kesebelasan yang bertanding gagal untuk bisa mencetak gol kemenangan pada pertandingan babak yang kedua ini saudara. Kita saksikan saudara penonton, kembali Pucuk dalam situasi tertekan, tetapi sang pengadil melihat ada pelanggaran dilakukan oleh pemain kesebelasan Pucuk. Tendangan bebas bagi kesebelasan Ponser saudara penonton. Kita saksikan siapakah pemain yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Rico Marlev yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Ponser saudara. Ambil ancang-ancang, bersiap Rico melakukan tendangan bebas saudara penonton. Kita saksikan bersiap pemain kesebelasan Pucuk pun membentuk pagar betis. Rico cukup baik saudara, tendangan yang dilepaskan oleh Rico, tetapi kita lihat saudara penonton, akurasinya masih melebar tipis beberapa sentimeter, dan akhirnya menggagalkan upaya kesebelasan Ponser untuk bisa membalikan kedudukan pada pertandingan babak yang kedua atas lawannya kesebelasan Pucuk. Baik saudara, kita saksikan kembali pertandingan babak yang kedua tersendat, di mana sebuah pelanggaran dilakukan ideal. Tendangan bebas bagi kesebelasan Pucuk. Tendangan bebas saudara penonton bagi kesebelasan Pucuk. Manto yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas saudara bagi kesebelasan Pucuk. Kita nantikan. Ya, ini tendangan bebas saudara penonton. Manto lakukan sudah, berhasil diantisipasi oleh pemain dari kesebelasan Ponser, dan kembali terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain Ponser saudara penonton. Kita saksikan Herjun bekerja sama kepada pemain Ponser lainnya. Bahtiar berikan kepada Noval. Ya, terlepas bola dari kontrol pemain kesebelasan Ponser. Ya saudara penonton, kembali kini sebuah intercept dilakukan oleh pemain pertahanan Ponser, berhasil diantisipasi oleh lawan toples. Dan apa yang terjadi saudara, pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan Pucuk nampak harus terhenti karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi, pertanda pergerakan pemain kesebelasan Pucuk berada pada posisi offside. Ya saudara penonton, kita saksikan kembali serangan coba dilakukan Pucuk dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Ponser saudara. Kita saksikan.
kita saksikan saudara penonton kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Pucol terjadi sebuah tendangan spekulasi, tetapi sebuah tendangan pemain kesebelasan Pucol masih melemah dan akhirnya bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Ponser. Baik saudara, kita saksikan kembali kini Ponser menekan Rico. Ya, kita saksikan asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda pergerakan pemain kesebelasan Ponser sudah berada pada posisi offside dan akhirnya menggagalkan upaya tekanan yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Ponser. Baik sebuah tindakan yang juga tentunya sangat mubazir karena saudara kita lihat mengabaikan peluit dari sang pengadil yang memvonis dirinya dalam posisi offside. Bahtiar justru kini mendapatkan hadiah kartu kuning saudara karena melakukan sebuah tindakan yang saya sebutkan tadi, dan kembali kita lihat kini Pucol bangun serangan berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ponser. Rico Marlet berikan kepada Firjun, tertahan di kaki pemain kesebelasan Pucol, dan saudara penonton kita saksikan Ponser menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Pucol. Sebuah tendangan dilepaskan, tetapi sangat disayangkan tendangan pemain Ponser masih keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan menghadirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Pucol. Baik hadir juga Bang Aman, tokoh sepak bola dari kawasan Seknek Kebonanas Kota Tangerang yang pada sore hari ini hadir. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan Pucol dengan kesebelasan Ponser, di mana kita lihat kedudukan imbang 1-1 yang masih coba diperjuangkan oleh pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding untuk bisa menggaransi langkah mereka melaju ke putaran kedua event turnamen P3 Cup tahun 2022. Baik saudara penonton, kita mampu melanjutkan jalannya pertandingan akibat mengalami gangguan cedera, dan kali ini saudara penonton sebuah kerugian dialami oleh kesebelasan Pucol karena defender tangguh mereka nampak keluar, dan ya wasit pergantian pemain yang cedera dari kesebelasan Pucol keluar, masuk Godil nomor punggung 37. Ya, kita lihat saudara penonton akhirnya pergantian pemain yang sifatnya situasional dilakukan oleh kesebelasan Pucol karena kita saksikan saudara satu pemain mereka nampak tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan pada sore kali ini dan tempatnya digantikan oleh Gondil. Kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang kedua. Sebuah intercept yang cukup baik dilakukan oleh Baun yang akhirnya mengecoh konsentrasi pemain dari kesebelasan Ponser, yang akhirnya membuat gagal pula upaya yang dilakukan oleh kesebelasan Ponser untuk setidaknya membahayakan gawang kesebelasan Pucol. Baik kita saksikan Rico Marlet berikan kepada Kevin. Baun kembali melakukan sebuah interceptan, sebuah terobosan yang cukup baik, tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Ponser. Manto tertahan di kaki Rico, masih Rico berikan kepada Herjun, melebar saudara. Oh, masih kita lihat Herjun kembali dari kesebelasan Ponser kuasai bola, kerjasama segitiga yang cukup baik. Oh saudara, sebuah skenario serangan yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Ponser. Saudara penonton, kita saksikan sebuah tembakan spekulasi yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan Ponser, berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Bejil. Baik raut ketegangan nampak masih menghampiri pendukung dari kedua kesebelasan, baik dari kesebelasan Pucol ataupun lawannya kesebelasan Ponser. Kita lihat saudara penonton, duet manajer Pandi Ahmad dan juga Bapak RT Bulo nampak terlihat begitu tegang menyaksikan sisa waktu pertandingan pada sore kali ini. Tidak terkecuali kapten tim mereka
mereka Juan Ratin yang tadi bermain di babak yang pertama. Kita saksikan saudara penonton, juga tidak kalah tegangnya menyaksikan pertandingan pada sore kali ini. Tidak mempengaruhi cuaca hujan saudara, terus memberikan semangat bagi para pemain kesebelasan Konser dari pinggir lapangan saudara penonton. Kita nantikan bersama-sama klimaks pertandingan antara kesebelasan Konser dengan kesebelasan Pucor terjadi saudara, di mana waktu terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian saudara. Kita nantikan akankah skor 1-1 akan membawa pertandingan pada sore kali diakhiri dalam adu tendangan penalti. Ya saudara penonton, sebuah pertandingan yang benar-benar sangat menarik kita saksikan terjadi pada sore kali ini. Dan kepada para pemain, manajer tim dan juga supporter, bahkan penonton yang mungkin tidak sempat untuk menyaksikan jalannya pertandingan pada sore kali ini, tentunya tidak perlu khawatir, karena kali ini YouTuber kita Anhar Official hadir untuk meliput dan membuat konten jalannya pertandingan antara kesebelasan Konser dengan kesebelasan Pucor. Highlight pertandingannya sudah siap disantap nanti malam atau paling telat besok pagi. Untuk itu ajakan saya sederhana, like, komen dan juga subscribe pada YouTuber Anhar Official, channel YouTube Anhar Official, karena dengan melakukan hal tersebut otomatis Anda mengurangi satu pengangguran di Indonesia. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang kedua yang mempertandingkan kesebelasan Konser dengan kesebelasan Pucor. Tendangan bebas Niko, lepaskan umpan memasuki lini pertahanan dari kesebelasan Pucor. Terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Pucor. Berbahaya, antisipasi yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Konser. Yang saudara penonton, bayang-bayang terjadinya adu tendangan penalti nampak sudah semakin melekat di benak para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan pada sore kali ini, karena kita lihat kedudukan 1-1, tensi pertandingan yang begitu ketat dan alat terus tersungguh di lapangan Bunga Mekar. Eko Marley, hampir saja kita saksikan saudara penonton, bola yang agak sedikit liar saudara dalam tangkapan penjaga gawang Bejil. Beruntung saja kita lihat Bejil berada pada perform terbaik dan pada fokus dan konsentrasi yang juga cukup baik pada pertandingan sore kali ini, sehingga pergerakan bola yang sempat liar berhasil diantisipasinya dengan baik saudara. Kita lihat pertandingan babak yang kedua terus bergulir, di mana kini tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Pucor. Wawan Toples yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Pucor, lakukan sudah disundul oleh Idil dan counter tackle.